Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Catur Harjo? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami mengenai topik strategi rebranding BUMDes kepada warga dan UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Anjar Priyono dan Ibu Ratna Rustika. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara semuanya, kita pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Anjar Priyono, dan di samping saya ada Ratna Rustika. Ya, kami berdua dari jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan para audiens semua. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbincang yang harapannya nanti bisa saling berbagi ya, Bu Ratna. Iya, betul. Nah, dalam kesempatan kali ini saya dan Bu Ratna ingin sedikit ngobrol-ngobrol yang nanti bisa kita gali lebih lanjut, elaborasi lebih lanjut, dan nanti apabila setelah perbincangan kami nanti usai, barangkali nanti ada yang ingin menindaklanjuti, kami akan sangat senang sekali. Iya, betul. Iya. Jadi kami juga merasa sangat dihormati ya, maksudnya mendapat kesempatan ini berbagi sekali, ya. Karena memang antara masyarakat dengan institusi kan harus ada sinergi yang cukup bagus ya. Betul sekali. Nah, tutupun saja untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas yang agak ilmiah, tapi membumi. Iya. Aplikatif. Ya. Tapi nggak usah serius-serius banget. Ya, kalau istilah akademisnya kita itu akan bahas tentang branding, merek. Iya, betul. Merek tentang badan usaha milik desa. Iya. Mengapa ini kami pandang penting? Karena orang kalau berbicara tentang badan usaha milik desa, itu asosiasi yang seringkali melekat itu sifatnya badan usaha milik desa itu pertama tradisional, kedua kurang profesional, ketiga berorientasi pada industri-industri yang sifatnya agraris, terus kemudian masih jauh dari dan banyak yang berpikir branding itu seringkali hanya untuk perusahaan besar, padahal usaha kecil UMKM kan juga butuh ya. Mereka tetap bersaing. Ya. Dan banyak orang lupa bahwa banyak usaha-usaha besar itu semuanya itu berasal dari usaha yang kecil. Betul, ya. Nah, Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin ini kita mau menggali ya informasi mengenai Desa Catur Harjo dulu, karena kita ingin melihat mana yang kira-kira perlu di branding. Dari catatan yang kami peroleh, unggulan ekonomi yang sudah kita dapatkan dari desa Bapak Ibu di sini, bidang pertanian ini kita lihat padi itu menjadi unggulan ya. Yang selanjutnya kami mencatat ada perikanan darat, ada peternakan, usaha jasa, yang sebetulnya ke depan kalau masih ada kesempatan kita perlu gali lebih dalam ya. Ini industri kayu, saya sendiri punya furniture mebel itu yang dari Klaten loh Pak, bagus sekali ya, karena memang mungkin sudah keahlian sana ya. Bapak dulu saya yang mengenalkan Klaten ini, ukir-ukir ya. Nah, orang itu seringkali berpikir padi, beras, apa sih yang mau di branding, apa sih yang mau di merek. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ratna dan zaman dulu tuh orang nggak mikir padi itu komoditas, udah gula, padi, minyak. Kalau Bapak lihat, ibu-ibu lihat juga kan dulu asal plastikan gitu aja ya. Tapi nanti sedikit panjenengan tuh belanja ke Indoma, Superindo, wah semua kemasannya udah bagus, dikasih nama, nanti ada alasannya kenapa itu semua. Nah, ada industri peyek, roti, saya kira kita kalau melihat cukup kreatif ya, dari desa Bapak Ibu. Agak teori lagi nih sedikit nih, tapi nggak banyak, jangan khawatir ya. Brand itu penting, kenapa? Jadi intinya ada dua hal penting. Kita kalau punya sesuatu, punya kucing deh, ya atau punya piaraan deh, apalagi punya anak, kan dikasih nama kan, iya kan. Jadi memberi nama itu penting karena itu membantu orang lain itu mengingat. Nah, yang paling penting lagi adalah untuk membantu membedakan dengan yang lain. Jadi misalnya ada di
kelas itu semua anak rambutnya hitam gitu ya Pak Anggar ya, atau ada yang rambutnya biru gitu kan. Jadi dosennya wah ini terus ya, ini yang paling istimewa nih jadi ditanya. Jadi bagaimana membedakan dengan produknya pesaing gitu. Nah ini peran brand gitu. Next Pak Anggar. Oke, sip. Oke, jadi secara definisi itu sendiri brand itu pemberian nama, bisa pemberian istilah, simbol, ada kadang lagunya ya. Sering muncul lagunya, nggak usah bilang namanya jadi ingat gitu apa. Tapi biasanya simbol itu penting. Ada Garuda atau mungkin aku nggak tahu ya Jawa Tengah itu brandnya apa. Kalau Jogja kan Jogja Istimewa tadi ya. Indomie yang produk terkenal dan sebagainya. Nah, tentu saja pertanyaannya apa sih yang bisa di branding gitu ya? Memang awal-awal ceritanya yang di branding itu semula ya produk, misalnya Aqua, Le Mineral, kalau komputer tuh ya Asus, kalau gula-gulaku ya. Tapi akhirnya merasa ya kita bahwa ternyata semua itu harus di branding karena semua itu berkompetisi. Bahkan nama tempat seperti Catur Harjo itu sendiri nanti ke depan tuh juga harus dikasih branding. Misalnya Catur Harjo apa ya? Catur Harjo Meriah, Catur Harjo Subur Makmur apa gitu. Bisa juga Catur Harjo Bersahaja boleh juga. Tapi kita harus menggali apa yang ada di sana dulu. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga itu Bapak Ibu pasti tahu merek apa atau brand apa untuk ayam goreng. Yang paling terkenal di dunia itu pasti lapar ya. Tapi begini Bapak Ibu semuanya, itu adalah merek. Kalau soal rasa, yang merek terkenal itu semua itu belum tentu lebih enak dari ayam gorengnya Bapak Ibu yang ada di Catur Harjo. Iya. Tapi kenapa orang kok pergi ke sana itu berbondong-bondong karena merek Bapak Ibu semuanya? Ada di Malioboro, ada di jalan-jalan utama di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Itu mereknya itu yang ini ya, yang apa yang begitu kuat. Mereknya. Yang bikin diingat ya. Bikin diingat, betul. Bikin kembali ya. Terus kemudian seperti tadi disampaikan oleh Bu Ratna bahwa dengan nama merek atau brand itu orang itu akan mudah mengasosiasikan dengan sesuatu. Makanya ada baterai atau makanan biskuit, biskuitnya biskuit si kuat. Nah, dengan harapannya apa? Kalau dengan makan biskuit anak-anak ya. Betul. Harapannya apa? Agar dengan merek si kuat itu harapannya kalau sudah makan itu anak menjadi kuat, kuat lari, kuat bermain, belajar kuat. Belajar online kuat. Seperti itu. Nah, kita harus mencari ide-ide yang mudah diingat, kemudian menancap gitu kan. Nanti ada beberapa contoh-contoh di Iya. Baik. Jadi itu produk ya, dan yang bisa di brand selain produk kan jasa. Misalnya pariwisata itu banyak memanfaatkan branding gitu ya, destinasi dikasih nama semua. Organisasi bahkan orang personal ide itu dijual ya harus dikasih nama. Ya saya harap Bapak Ibu saudara semua, mbak-mbak, mas-mas di sini kenal nih yang namanya Mas Didik Ninitowo. Ini udah aktor Jawa dengan segala keahliannya. Nah di sini ini sekaligus membranding, memberi nama, memberi efek pembeda untuk person, juga untuk organisasi atau perusahaannya, karena itu kan nama perusahaannya dia. Ini contoh ya, next. Nah kalau urusan tempat nih ya, ya ini sudah familiar untuk semua. Misalnya Solo, kota Solo sendiri menamai dia sebagai the spirit of Jawa. Tapi ngasih nama juga nggak boleh asal-asalan ya, ada ilmunya. Karena tadi harus diidentifikasi dulu ke warganya itu karakteristik gimana, keunggulannya tempatnya apa, produknya apa, budayanya apa, itu harus disinergikan untuk memunculkan suatu nama branding yang paling pas. Ya, ini saya ambil sedikit contohnya ya. Contohnya untuk Solo misalnya ya. Solo the spirit of Jawa. Tulisan Solo yang huruf pertamanya O ya. O itu kan tidak O sekedar huruf O gitu kan. Tapi ada semacam kayak ukiran-ukiran batik gitu. Itu juga bukannya tanpa pemikiran mendalam. Ada alasan semuanya ditaruh. Ya. Nah ini semua untuk menuju ke logo simbol yang seperti itu butuh pemikirannya agak. Karena harus merepresentasikan Catur Harjo misalnya, harus merepresentasikan Solo itu ya. Nah nanti diskusi bentuknya lebih apa bisa sama kami ya.
Nah, oke, next. Kalau Jogja jelas terakhir kita sudah menemukan bahwa branding kita Jogja Istimewa, dan itu juga dari perjalanan panjang supaya keterwakilan dari beragam masyarakat Jogja yang ada budayawan, ada akademisi, ada petani, ada bisnismen, semua terwakili gitu. Ya, ini tantangan membuat branding yang bagus ya, karena harus mewakili semua yang ada di daerah itu. Saya ingat itu untuk yang Jogja yang paling kiri ini ya, yang slogannya Jogja Never Never Ending Ending Asia. itu, Ya, itu dibuat, agak kurang berhasil itu. ya ini dibuat sekitar awal tahun Udah 2000-an lama. atau akhir Udah tahun lama. 90-an ya. Pada waktu itu kalau nggak salah itu menggunakan konsultan dari Mark Plus. Mark Plus, Oh. betul. Oh. Dan kenapa kemudian sampai muncul fontnya agak lentur, Iya, santai seperti ada itu. gunung loh, itu gunungnya sebetulnya ada semacam gunung itu. Merapi. Kenapa tidak menggunakan garis-garis yang tegas segala macam? Itu semuanya ada pendekatan psikologisnya, Kultural filosofinya, juga. kultural juga ya. Terus kemudian sekali lagi ini semua digali dari dalam masyarakat juga Betul, sendiri. harus ya, justru Seperti itu harus ya. itu. Beda nanti kalau misalkan grupnya itu tegak semua, lurus-lurus semua, itu nanti kesannya akan berbeda. Ini kan kesannya Jogja itu lentur, halus, menunjukkan Iya. bahwa masyarakatnya itu santun, ya, ramah seperti itu. Saya kira kan- Klaten juga Iya, kurang lebih juga mirip-mirip kita seperti ya. itu. Oh, tetangga. masih kurang lebih sama. Nah, Oke, ini next. sekedar masukan Iya. juga nanti kalau mau bikin apa Desain, ya desainnya mahasiswa seperti kita itu. banyak yang pintar. Banyak bisa gitu. Beda kalau misalkan tegasnya itu tegas maskulin gitu kan. Itu sangat cenderung ke cowok itu biasanya. Iya, kan ini campuran ya. Campuran ya. Iya, iya. Jadi untuk Jogja sendiri memang pada pembangunan rebranding Jogja itu kita betul-betul identifikasi ini poin-poin yang kuat di Jogja itu apa, misalnya ada tugu, wayang, pantai, alun-alun, Malioboro, becak. Nah ini semua diramu ya supaya keterwakilannya dapat gitu. Ini semua intinya menampilkan ikon-ikon apa yang ada di Jogja. Nah, ikon-ikon itu di Jogja ada tugu, Ya, kemudian Beringin Kembar ada di alun-alun, ya, Andong ada di mana-mana di Malioboro ya. Klaten juga punya ada. Nah ini sekarang yang jadi masalah itu kalau desa itu kan barangkali tidak begitu menonjol yang apa Ya, ikon. nggak harus sebanyak Nggak harus ini sebanyak lah. ini, ya. Paling nggak 1, 2, 3. 1, 2, 3 cukup. Harus bisa ketemu dong. Ketemu lah ya. Yang misalkan kalau di orang desa itu di kampung itu biasanya ada satu landmark gitu. Oh di sana itu ada pohon beringin di pertigaan gitu. Semua orang tahu. Gitu. Kalau nyari rumahnya Pak Lurah dari sana itu paling gampang. Gitu. Betul. Nah itu bisa dijadikan salah satu. Cari identitas yang paling kuat. Iya betul sekali ya. Itu salah satu cara awal untuk membuat. Betul ya. Nggak sulit ya. Nggak sulit. Oke, next Pak Anjar, next. Ya. Sebenarnya orang itu kalau di desa itu ya ini gambar dari apa yang ada di Jogja yang kemudian disimbolkan, dikarikaturkan. Gitu. Betul. Ya kan harus kreatif. Kalau nggak bosen soalnya. Oke, next Pak. Co-branding ya. Ya, co-branding ini penggabungan kita menganggap bahwa rebranding sama co-branding itu penting karena kalau pemula ya Pak, pemula kan merasa agak takut-takut branding. Nah, ini bisa nyantol ke yang sudah punya branding yang kuat ya. Jadi Jogja punya sistem itu untuk mengkontrol ya atau menaikkan kemampuan UKM yang merasa kesulitan untuk membranding itu diwadahi oleh branding pemerintah Jogja, namanya co-branding. Nah, co-branding tadi kan penggabungan antara dua brand. Nah, ini kalau kita semua lihat ya, ada ini gabungan merek Cadbury sama biskuit Oreo, Telkomsel sama City. Next Pak Anjar. Oke. Nah ini contoh-contoh aja, kapal api, Citylink, next ini taksi sama kebun binatang Gembira Loko gitu. Jadi Gembira Loko itu mendapat manfaat karena logonya bisa jadi tersebar di jalan-jalan gitu. Nah nanti misalnya di Klaten tuh masih ada, kayaknya udah nggak ada becak ya kita, atau angkutan umum apa ya, itu bisa logo mereknya tersebut bekerja sama ditempel gitu. Betul. Nah, cuma sekilas info untuk legal produknya. Jadi Jogja sendiri sudah punya kayak semacam peraturan gubernur yang mengatur branding itu sendiri untuk co-branding. Intinya pemerintah Jogja itu ingin membantu UKM kecil yang belum punya brand. Kalau belum punya brand kan mau jual dinamai apa kan susah. Nah, ini
dinamai bareng-bareng sama pemerintah Jogja. Nah, nanti ada 3 nama ini bisa kita lihat bersama. Oke, ini untuk Jogja Mark ini digunakan untuk produk-produk yang berasal dari Jogja, dihasilkan dari Jogja, yang bahan bakunya dari luar Jogja. Boleh dari luar Jogja. Ya. Namun proses produksinya itu ada di Jogja. Jadi kalau orang Catur Harjo ya punya orang-orangnya keahlian skillnya apa, meskipun barangnya diambil dari luar kota. Nah, kalau caranya Jogja ini dinamai Jogja Mark. Jogja Mark. Untuk Jogja 100% ya, ini filosofinya core branding 100% Jogja. Ini adalah bentuk utama dari logo 100% Jogja, di mana di situ ada lingkaran ya, bentuknya lingkaran, terus kemudian 100% Jogja. Perlu dicermati di sini yang namanya lingkaran itu nggak hanya sekedar lingkaran gitu aja. Itu bawahnya itu ada apa kayak huruf Jawa apa gitu ya? Ini ada lingkaran kayak melengkung sedikit gitu ya. Itu menyerupai huruf aksara Jawa, dan ini merupakan kekhasan yang dari Jogja. Jadi jangan dianggap bahwa sesuatu yang kelihatannya nyeleneh dari suatu brand ya, dari suatu merek itu sepele, tidak sepele. Contohnya yang sepele lagi ya, banyak diabaikan orang kaya, nggak penting itu. Kalau Bapak Ibu Saudara semua melihat logo Apple, kenapa ada keruaknya? Apple kok. Apple ya. Kenapa Apple gitu? Itu ada keruaknya. Itulah yang membuat keunikan gitu. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kalau Jogja 100% itu baik yang bikin sama bahannya 100% 100 Jogja. Ya. Next, paling akhir Jogja Tradition. Ya, ini Jogja Tradition. Ini Bapak Ibu, ini kalau saudara semua melihat, ini yang namanya Jogja Tradition ini, kenapa kok harus ada gunungan ya? Terus kenapa kok di situ huruf I-nya itu tradition, kemudian I-nya itu kayak ada apa gitu ya? Kenapa kok I-nya itu ada titiknya atas, bentuknya seperti daun ya? Jogja huruf J-nya itu kan juga titiknya juga seperti daun, itu semuanya ada filosofinya. Ya. Kemudian kok tidak mengapa kok tidak Jogja, kok Jogja. Nah, ini semuanya juga bagian dari filosofis, bagian dari branding. Kalau kita ikuti pakem itu sebenarnya kan Jogja. Iya. Tapi untuk tujuan pemasaran Jogja itu lebih mengena. Karena udah terlanjur topnya Jogja ya. Bukannya tidak mungkin nanti kalau Catur Harjo ya. Catur Harjo nanti bukannya Catur Harjo. Nah, Harjo. Harjo itu bisa juga. Ya. Catur Harjo gitu kan. Nah, seperti halnya misalkan Lawang Sewu di Semarang itu kan. Wang Sewu dan sebagainya. Itu kan bisa juga. Ya, nah ini contoh-contohnya aja Pak, pelan-pelan kita terus. Jogja ini co-branding, next gudeg. Satu ada yang perlu kita banggakan di sini. Yang bagian kiri ini adalah gudeg Mbak Yaya. Ini adalah alumni kita. Alumni kita. Dan dia pakai Jogja Mark itu ya. Jogja Mark, betul. 100% Mas. 100% ya, 100% Jogja. Dan ini juga penamaan merek logonya ini juga menggunakan pemilihan fontnya, hurufnya ini juga menggunakan filosofis yang sama dengan pemilihan tulisan font untuk Jogja dan tradisional huruf Jawa, mirip-mirip seperti itu. Oke, next. Ini yang tradition tadi ya, Grutari. Next. Ini packaging yang untuk contoh branding ya. Next. Coklat Monggo. Ya, coklat Monggo ini hanya ditemukan di Jogja. Di Jogja ya. Ini memiliki merek yang sangat kuat. Bapak Ibu tidak akan menemukannya di tempat lain ya. Nggak buka cabang ya. Nggak buka cabang ya. Next, coklat Cokro. Cokro ya. Next, ya ini kita nggak harus tradisional ya, bisa mendesain untuk menjadi lebih modern dan diterima anak muda. Next. Iya, dan banyak lagi ya. Saya kira mungkin ide selanjutnya nanti bisa interaksi lebih private ya Pak. Ya ini idenya ini sebenarnya mengangkat yang sifatnya itu tradisional, kemudian diasimilasikan dengan elemen-elemen yang modern. Kalau komik-komik itu kan biasanya robot. Enggak, pokoknya kita Japanese wayang. Ini Japanese wayang, semacam itu ya. Baik, mungkin kita akhiri saja karena saya kira sharingnya sudah cukup lengkap, memberi gambaran ya. Ya ini kita memang banyak berelaborasi, tidak ada satu resep yang harus dilakukan harus seperti ini, tidak ya. Tapi semoga yang kita elaborasi, kita diskusikan ini memberikan wawasan. Semoga manfaat ya. Bekal ya. Oke, akhir kata saya Anjar Biono dan saya Bu Ratna Rustika, ya. Mohon pamit, mohon izin, mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan. Iya, betul. Bila ada yang hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.